Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hati yang Menghamba. Dalam Alkitab, istilah hamba dapat merujuk pada seorang pelayan atau budak yang melayani tuannya. Secara umum, budak pada masa itu memiliki status yang rendah dan ketergantungan penuh pada tuan mereka. Dengan kata lain, yang bisa dilakukan seorang hamba hanyalah menghamba kepada tuannya. Apapun yang dikehendaki tuannya akan dilakukan. Sebaliknya, apa yang tuannya tidak kehendaki tidak akan dilakukan. Itulah hati yang menghamba. Saudara, saat ini adalah momen Natal. Orang Kristen di seluruh dunia sedang merayakannya. Tentu, banyak pelajaran yang bisa diperoleh dari Natal atau peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Salah satunya kita bisa belajar dari sosok Maria yang memiliki hati hamba, dengan merelakan dirinya dipakai untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Hal itu bermula ketika seorang malaikat Tuhan datang ke rumahnya dan menyampaikan berita bahwa ia beroleh kasih karunia Allah. Ia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus oleh Roh Kudus. Dan tentu Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Awalnya memang Maria terkejut, tetapi akhirnya ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Jawaban Maria ini sungguh luar biasa. Sebab apa? Sebab dengan menerima kasih karunia Allah ini, bukannya hidupnya menjadi aman, nyaman, dan mudah. Sebaliknya justru menjadi berat, sulit, dan beresiko. Hal itu karena ia baru bertunangan dan belum benar-benar menikah. Bukan tidak mungkin kalau tunangannya mengetahui bahwa ia hamil, ia akan menceraikannya. Sebab itu merupakan aib bagi keluarga. Dan faktanya Alkitab menuliskan demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Tidak hanya itu, ia juga bisa dirajam batu. Bayangkan saudara, betapa berat dan sangat beresiko. Tapi kita sudah melihat bahwa Maria berani mengambil resiko itu. Kok bisa ya? Bisa, sebab ia memiliki hati yang menghamba. Ini kuncinya. Buktinya, ia bisa berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Peristiwa dalam hidup Maria ini sangat penting untuk kita renungkan dan kita hayati dalam hidup kekristenan kita, apalagi di hari Natal ini. Sebab sesungguhnya
kita juga beroleh kasih karunia Allah. Bedanya, kalau Maria beroleh kasih karunia untuk melahirkan bayi Yesus, sedangkan kita beroleh kasih karunia untuk beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari ayat ini sangat jelas bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus beroleh karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Tidak berbeda dengan yang dialami Maria. Sebenarnya hidup kita pun jadi berat, sulit, dan beresiko. Sebab kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, Yesus harus bisa lahir dalam hati kita. Yang artinya kita harus bisa hidup seperti Dia hidup, di mana selama hidupnya Yesus hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dengan kalimat lain, hati kita harus menghamba hanya kepada Allah dan kepentingannya. Ini tidak hanya berat, tapi sangat berat. Sebab kita tidak boleh memiliki kepentingan apapun dalam hidup ini, kecuali melayani pikiran dan perasaan Allah, menyenangkan hatinya, dan memuliakan Dia sepanjang hidup kita. Sementara faktanya kita masih hidup dalam daging, masih memiliki banyak kesenangan dan keinginan. Maka kalau kita benar-benar mau menerima kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, kita tidak bisa lagi hidup seenaknya. Tetapi kita harus berjuang untuk tidak terikat dengan dunia ini. Kita harus berjuang untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Dengan kekuatan kita tentu itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Asalkan kita punya tekad yang kuat, Roh Kudus Allah akan memberikan kesanggupan sehingga kita bisa memiliki kepekaan akan suara Tuhan, mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Dengan cara itulah kita baru bisa memiliki hati yang menghamba, yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Tentu ini menjadi kerinduan kita bersama, bukan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.